Berita redominasi akhir-akhir ini kembali mencuat. Walaupun isu ini mulai diangkat sejak 2010 ketika Bank Indonesia menerapkan kebijakan redominasi mata uang rupiah. Sebenarnya ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan Bank Sentral sebelum mengimplementasikan penyederhanaan transaksi, yakni yang pertama kondisi makroekonomi, kedua kondisi moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta ketiga, kondisi sosial politik. Artinya, kalau diterapkan saat ini, apakah sudah tepat? Saya kira kita harus bersabar. Kalau kita melihat kondisi perekonomian saat ini, terutama domestik nih yang saat ini belum begitu baik karena masih terjadi efek pelemahan ekonomi global. Dan sebagian masyarakat akan mengkritisi bahwa kebijakan redominasi akan menyebabkan peningkatan inflasi. Namun, apakah demikian? Topik ini mungkin berangkat dari sejarah Korea Utara, Vietnam, dan Rusia yang gagal, yang mengalami laju inflasi yang semakin meningkat setelah melaksanakan redominasi. Namun, tidak sedikit studi yang menunjukkan efek kebijakan redominasi justru menurunkan inflasi dan suku bunga real, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga nilai tukar mata uang, dan serta kebijakan dilakukan pada keadaan politik yang cenderung stabil. Artinya, redominasi hanyalah satu faktor yang dapat mempengaruhi inflasi. Jika redominasi dilakukan dengan sukses dan diterima oleh masyarakat, ini justru dapat mengurangi tekanan inflasi jangka pendek. Terlepas dari pro dan kontra, kita perlu menyambut baik rencana ini, karena setidaknya dapat mengangkat derajat Indonesia di mata dunia. Sedikit catatan dari saya bahwa penting bagi regulator sebelum menerapkan program ini dengan melakukan pendekatan historis negara-negara yang pernah menerapkan kebijakan redominasi mata uang tersebut. Lakukan redominasi dengan baik dan efektif sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Hal ini nantinya dapat membantu mengurangi ekspektasi inflasi yang berlebihan dan dalam jangka panjang diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga.